Masa pandemi tentu sangat berpengaruh pada sektor perekonomian, terutama bisnis mikro seperti yang dijalaninya. Bagaimana dampak pandemi terhadap bisnis Anda? Pengaruh pandemi sama bisnis gue sebenarnya ada dampaknya juga. Cuman lagi-lagi kita sebagai manusia tuh harus push your limit. Jadi gue memang jarang nih yang datang, tapi gue melakukan penjualan online. Itu ngaruh banget, bisa rame. Karena kita juga tetap bisa melakukan pemasaran tanpa harus tatap muka. Jadi kalian kalau punya bisnis, jangan langsung, wah nggak laku nih, wah sepi nih, nyerah, pusing, jangan. Kalian itu banyak media sosial zaman sekarang, digunakan semaksimal mungkin. Jadi bisa meningkatkan penjualan kalian. Pokoknya jangan mudah nyerah, paksa terus diri kalian, berpikir pasti ada solusinya. Munafik juga ya ke pemirsa nih, gue kasih tahu semuanya. Pandemi itu terasa banget ya, kayak income biasanya gue bisa ngejual sekitar sehari 30-40 packs. Tapi ya karena PPKM, pembatasan jam buka, terus marketing online gue juga terbatas, gue sama temen gue, ya dampaknya banyak. Yang biasanya gue bisa dapetin sekian, tapi di pandemi pasti ada penurunan, gue nggak bohong. Dan gue mau ngasih tahu kalian, walaupun penurunan, kalian jangan nyerah, karena emang ini bukan cuma gue doang, gue percaya semuanya kena dampak, seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Jadi ya udah, kita emang fokus sama bidang kita masing-masing, jangan mudah nyerah, tetap bisa menjadi peluang pekerjaan buat orang-orang. Itu udah cukup buat gue. Pola pikir apa yang harus dimiliki kaum muda untuk memulai berbisnis? Gue mau ngasih saran kepada pemuda-pemuda di seluruh Indonesia. Sebenarnya mungkin kalian mau berbisnis, cuman kalian satu doang yang kalian nggak mau. Malu atau gengsi, karena starting itu nggak mudah. Kadang orang ya udah punya posisi, ketika disuruh promo jualan, kadang dia malu. Nah itu tuh titik awal mulanya kesalahan. Kalau kalian udah punya pemikiran seperti itu, coba deh ambil air wudhu, cuci muka, terus ubah pikiran kalian. Karena gue percaya nih, siapapun kita, bahkan kalau emang orang udah terbiasa berbisnis, percaya dia nggak akan malu untuk jualan, bahkan dimulai dari nol. Itu nggak ada yang boleh malu, bahkan kalian tuh harusnya bangga sama diri kalian sendiri. Mungkin walaupun berat ya, banyak yang omong, banyak yang nyinyir, tapi ya go ahead. Yang jalan kalian, yang sukses kalian. Jadi ya nggak usah dipikirin kalau omongan kanan kiri. Itu kalau pribadi gue kayak gitu sih. Bagaimana respon para penggemar terhadap bisnis Anda? Malah nih, gue sebagai entertainment, gue kerja MC, gue kerja host, gue kerja modeling, gue kerja sinetron. Justru ini menjadi hal yang ngebantu gue banget dalam bisnis gue, karena banyak mutualismenya dalam karir gue sama bisnis ini. Banyak fans-fans gue yang gue juga gak nyangka. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua fans-fans gue. Bahkan beli makanan kerucuk gue dikirimnya tuh sampai ke Depok, sampai ke Bekasi. Jelas-jelas kalau make ojol tuh maksimal 20 atau 30 km. Tapi dia mau, bahkan ongkirnya lebih mahal daripada produk yang dia beli. Makanya gue gak nyangka banget, gue thank you banget. Gue seneng banget sama mereka yang selalu support gue. Jadi benar-benar itu lucu banget buat gue. Dia mau beli ongkirnya lebih mahal daripada barang yang dia beli. Itu sih, gue benar-benar takjub sama mereka. Seperti yang gue bilang tadi, gue justru bangga berbisnis walaupun gue seorang pemain sinetron, gue seorang model, gue seorang host dan presenter. Gue gak malu sama sekali. Justru gue malah ngemake semua privilege gue untuk ngembangin bisnis gue. Dan itu benar-benar gue terasa banyak dari kalangan selebriti juga support gue. Teman-teman selebriti gue dukung gue. Teman-teman model gue dukung gue dengan cara membeli. Justru ini jadi privilege gue buat ngegedein brand gue, sehingga orang-orang akan lebih aware sama brand gue. Makanya nih, buat kalian, kalau punya bisnis, itu bukannya kita jahat ya, tapi memanfaatkan teman dan relasi ring one itu paling penting. Karena kalau mereka udah mau support dan dukung kamu, niscaya pasti bisa meluas bisnis kamu. Di mana lokasi bisnis Anda saat ini? Karena ini patokannya tuh di depan Surabi Teras atau Motor City. Jadi benar-benar ada di depan Alfa. Kalian tinggal mampir ke Alfanya, parkir Alfanya, langsung mamperin kerucuk di. Adakah rencana Anda untuk melebarkan bisnis? Gue juga mau cerita ke pemirsa nih, sebenarnya gue juga nggak nyangka dari gue berawal buka kerucuk, baru buka aja
Itu banyak pembisnis temen gue juga nanyain, mau buka franchise nggak? Sedangkan gue aja belum evaluasi selama sebulan. Penjualan, pengeluaran, itu harus dievaluasi. Jadi gue minta maaf ke semua temen gue, tolong kasih gue waktu dulu untuk nge-review produk gue sendiri. Jadi gue bisa bikin proposal mateng, jadi kalau udah jadi franchise-nya juga lebih mateng. Jadi gue berani ngepresentasiin ke kalian semua kalau emang produk gue ini worth it buat kalian franchise-in. Bahkan nih udah ada yang nawarin di Surabaya, di Jakarta Selatan, di Kuningan juga ada, di Serpong, Karawaci udah ada, udah sampai 3 atau 4 orang nanyain franchise-nya Kerucuk. Tapi ya gue sama temen gue belum, sabar, kita evaluasi dulu. Nah selama evaluasi gue juga tetap nge-explore bisnis gue kembangin terus. Dari awalnya gue cuma jual 6 varian ini frozen foodnya. Jadi gue juga selama pandemi ini mikir gimana caranya tetap melakukan penjualan tanpa mengalami, dengan cara kita melakukan penjualan frozen. Itu kalau frozen aman. Jadi ketika ada pembelian, kita melakukannya, ya udah kita pembelian kita keluarin. Jadi itu benar-benar memperkecil kerugian. Kalau yang di sini kan, kalau emang nggak laku ya mau nggak mau, itu bisnis rugi itu hal normal kayak gitu. Nah pemirsa, semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 15.05 hanya di Padar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.